Maka ini lebih daripada makam Allah Ta'ala. Anda bisa sampai ke makam bako terkecuali sudah melalui makam panah. Baka billah ialah pandangan engkau, usaha engkau bahwa adanya Allah mesra pada tiap-tiap yang ada. Ini maksudnya apabila bahwa adanya Allah mesra pada setiap yang ada. Kita ada, Tuhan juga ada. Allah mesra pada setiap yang ada. Allah mesra pada sekalian diri kita yang adanya. Karena Allah itu nama bagi kebesaran Tuhan, nggak ada apa-apa. Nama. Walaupun nama ada terpisah dengan ampun nama, sedikit aja seleksinya. Allah itu nama bagi kebesaran Tuhan. Jadi boleh bermain merasakan Allah mesra pada sekalian jasmani lah. Cuman yang kada boleh kita ucapkan dengan lisan Allah, yang kada boleh. Kalau kita tapi Allah aja. Kalau itu hadis maka kada boleh. Karena apa? Karena anaknya ya dhamir. Kan sudah dirubah tuh anak diadamin sebelumnya. Tapi anak dipercaya. Mustatir pulang. Mustatir harus disembunyikan. Tapi dipentang kita lawan Tuhan. Kita menyembunyikan saja pada teman-teman yang biasa, manusia biasa boleh aja. Dan menyembunyikan wujubannya ruknya wajib. Supaya apa? Supaya jangan takwi. Takwan dari jarum hadilah. Atau ma'iyatullah. Waqayyumnyatuhulah. Itu atapnya ma'iyatullah. Perasaan bersama Allah. Dan berdiri Allah padanya. Padanya merasakan dengan Allah dan berdiri dengannya. Bukan berdiri kepada yang lain. Boleh itu. Ini dikatakan wahdatul wujud. Maqam wahdatul wujud. Maqam yang ada hanya Allah, tidak ada yang lain. Ini perasaan, keyakinan lah, atau pandangan terakhir. Ini dikatakan maqam baqo. Pada perasaan dan pandangan musyahadirnya bagi mereka sampai ke maqam baqabillah dan tinggal lebihnya kepada maqam baqabillah. Hilang akal basari, hanya hilang akal kemanusiaannya. Pandangannya hanya Allah, perasaannya demikian. Hum min ahli syuhud wa jauh wa ahli minnah. Mereka itu dikatakan ahli musyahadah, ahli pandangan dan ahli perasaan dengan Tuhan dan menjadi ahli anugerah dari Tuhan. Orang yang dibukakan dinding dan hijab. Tapi ini jangan ngawas-awas, terus kumpul lah setemat-temat aja. Kalau kada tahan, habis mandi taruh setiap malam lah. Panasan. Nah ini yang kedua baqabir Rasul. Kekal bersama Muhammad Rasulullah. Ini jalan hakikatnya atau jalan wasilah. Berbeda dengan jalan marifat. Kalau kita bicarakan apa?
mal farqu baina wahdatal wujud fi maqamil barakahimilan. Apa perbedaan tentang masalah wahdat wujud Tuhan ada pada setiap yang ada lah. Tuhan mesra pada setiap yang ada, kita bersamanya lah dalam ada. Jadi pertanyaan apa perbedaan tentang wahdat wujud pada makom dua makom. Jadi makom pertama makom billah, yang kedua makom bir rasul. Kalau bakal diberitakan ada tuh ya. Ini yang dikatakan waqabillah, pandangannya, kebersamaannya serta berdirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lain itu sama biwahdatil wujud. Dan dinamakan dengan wahdatul wujud, wahdatul satu yang ada. Ini orang waqabillah ini dinamakan jalan makrifat. Perbedaannya itu jelas terlihat oleh kita hubungan diri dengan Nabi Kerada, itu perbedaannya lah. Oleh karena itu nak perlu kita ketahuilah apa menerangkan Al-Quran mengatakan nama utitum minal ilmi illa qadir. Apa yang didatangkan kepada kamu dari ilmu hanya sedikit. Tuhan kata sebanyak ilmu Tuhan lah. Nah, mana dikatakan qadir, dan mana dikatakan banyak. Karena ilmu terbagi kepada dua lah. Tingkat yang dia nah. Ilmu terbagi kepada ada ilmu qalil sedikit. Tapi dengan sedikit ini kita kada terginding. Awan Tuhan Nabi ilmu apa itu? Mana salah Asia ini ilmu sedikit. Waktu sama biimi hakikat Asia dinamakan dengan ilmu sebenar-benar sesuatu. Waktu kita Asia sebenar-benar sesuatu.
Yang kita lihat sebenar-benar sesuatu terjadi dari apa dulu. Kalau sesuatu itu kata kau hitung, nggak ada hitungan, macam-macam ada sesuatu. Nah, ini banyak karena bukan sedikit. Lalu sesuatu ini yang mendinding keyakinan kita, perasaan kita. Boleh dinamika pelajari dia berdua apa yang mendinding sesuatu aja. Jadi yang dikatakan imunan sedikit yang melepaskan kita dari segala dinding, diberi nama dengan ilmu hakikatul asya, ilmu sebenar-benar sesuatu, sebenar-benar sesuatu. Ini wahdah, sebenar sesuatu dari martabat wahdah. Jangan diartikan wahdah ini ketuang langsungnya. Kita harus bicara tentang martabat dulu. Martabat ada 7. Pertama martabat ahadiyah, yang kedua martabat wahdah, dan yang ketiga martabat wahid. Kalau martabat wahdah ini martabat daisa Indonesia. Nah, kedua martabat wahdah ini yang mujma'nya di Nur Muhammad, simpunya di Nur Muhammad. Bagi orang di martabat wahdah, ini ada perlu banyak-banyak, ada perlu misalnya ada perlu misalnya asma, ada perlu misalnya sifat, ada perlu misalnya tujat, ada perlu zikir, dan ada perlu salat, simpun di situ sudah. Ini martabat wahdah. Ini maksud dia, tapi nama membuka dinding antar kita lawan Tuhan, lawan Nabi. Jadi yang pertama ilmu kali, ilmu sedikit aja, ada banyak aja. Diswandi Nabi aja. Pada hakikat kalau pada saat nama Tuhan, nama Nabi, yang maksud Nabi ulama yang ada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu dikatakan ini Nur Muhammad itu dikatakan hakikat asya sebenar-benar sesuatu, sebenar sesuatu maksudnya terbitnya nih daripada nur simpunnya di Muhammad itu. Nah, bahwa aslu itu aslu hakikatnya asal sebenar-benar sesuatu. Semuanya pulang. Asal hakikatnya nafsi. Dan itu Muhammad asal sebenar-benar diri. Jadi Muhammad itu asal sebenar diri. Bahwa asal hakik Nur Muhammad itu asal sebenar-benar diri. Kalau sebenar-benar diri kan pada hakikat
Tahqiqatun nafsi bidatil muqaddasah wa bidati salifah. Ada hubungan dengan diri Tuhan dan diri Nabi, karena Nur itu pada hakikat orang dimatakannya dengan Nurjat, dan Muhammad itu pada hakikat Jatuh Salifah, diri Nabi nang itu dikatakan sebenar-benar di pada hakikat. Jadi Muhammad itu asas sebenar-benar diri kita. Perlu kita ingat bahwa sebenar-benar diri kita ada hubungan dengan diri Tuhan, karena Nur orang dimatakannya dengan Nur Jat, dan Muhammad itu pada hakikat diri Nabi yang mulia. Wa riwayatihi nang lain dari yang tersebut, nang lain daripada asal hakikat wasa, nang lain daripada asal sebenar-benar diri purun cabang nanang ilmu kasih ilmu nang banyak nih nang syariat nanti katakan syariat makrifat nih dan dikatakan kasih banyak. Tapi membuat ini bisa terdinding di dirawan Tuhan, bukan kita kadakan syariat. Kita tetap syariat sampai waktu sembahyang, Ramadan kita puasa tetap. Tapi jangan sampai ilmu nakasirina mendinding. Ya, pacaran supaya yang tadinya kembali kepada nakalian, yang sedikit. Yang sedikit yang martabat wahdah. Nah, yang ketiga dari martabat 7, martabat wahidiyah. Nah, ini nang kasir martabat wahidiyahnya nang musadatul apa, musadatul sifat, musadatul asma, musadatul jad, pana banyak misalnya pana sifat, pana asma, pana bijat, pana ulpana ya gitu. Terus bakok pulang, bakoknya di luar dalam marifat. Bakok aja ada bakok ada bakok hilang akal nasir itu bakok banyak kadang-kadang banyak kitabnya, lihat aja dalam kitab-kitab tasawuf sama di dalam Nurul-Nafis. Di dalam Nurul-Nafis itu masalah hakikat lah, masalah Nurul-Nafis hanya satu lembar aja. Sebelumnya itu membicarakan tauhidul apa, tauhidul asma, tauhid sifat, tauhid zat, jangan bermacam-macam kaidah dipakai itu. Jadi terakhir ya masalah Nur Muhammad saja. Namanya pun 4 pasal terdahulu, yaitu bunyi dan nafis. Dan Nabi Abdul bukan menyimpun aja, Nabi Abdul pulang. Dari jalan bab apa, dari pengarang nafis lebih abdal daripada jalan bab sifat, lebih abdal daripada jalan bab musna. Itu dari nafis katakan. Nah, kita membicarakan kedua bakal biar Rasul kekal bersama Muhammad Rasulullah. Ini khos nih, masih ada 2 kan. Wasilah ada 2, satu kan wasilatul am, sudah dijelaskan di wasilatul am. Nah, kedua wasilatul khos. Wasilatul am laki-laki perempuan. Bahwa sebenar-benar diri adalah Nur Muhammad wasilatul am berdasarkan hadis Nabi anna minallah wal mu'minuna minni min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku kata Nabi daripada nurjat Allah, dan mereka orang mukmin daripada nur binyan. Jadi jangan Muhammad jangan kalau sudah Nabi katakan bahwa ini orang daripada Nur Muhammad, ini kadang membicarakan minnya, kadang membicarakan kalau di dalam kitab risalah Risadul Mutakin karangan si Abdul Samad yang diperbanyak oleh Kyosompo dibicarakan tentang minnya. Padahal diterjemahkan di situ bahwa min bukan min rakit, minnya li'ib. Nama alim ada misalkan. Cuma alim sepintas juga. Kurang-kurang teliti kita.
Tidak ada, cuma ada tertulis. Gereja kan dicetak, tertulis, terbaca oleh kita kan itu bedanya. Nah jadi berdasarkan hadis Nabi, aku kata Nabi daripada nurjat Allah, wal mu'minuna, mereka orang mukmin, laki-laki perempuan ya. Min nuri Muhammadin, daripada nur minnya ini bukan min tidak, bukan min tapi min tidak, pakai bawa diri nur Muhammad. Al-Mahmud Rajana matikan dari aja. Cuma jadi kalau Nabi katakan bodi dari Muhammad, kita sebaiknya harus percaya. Nabi kita percaya, kita boleh kemar lagi, itu silahkan jangan kemar lagi, mencam kata percaya lawan Nabi. Nama boleh kita percaya oleh Rambi. Karena Rambi bukan Nabi dan Rasul, matikan dari aja. Cuma orang sekaligus teriak dengan perasaan, itu angkatnya. Biar tidak aku Muhammad kada yakin perasaan kasih itu bohong ya jadinya. Yang beda yakin aja sambil rasakan itu nah yang dalam menyempurnakan diri, jadi yang dalam menyempurnakan diri, karena diri kada sempurna kalau diri kada ada hubungan dengan Nabi. Secara akal kita bisa menerima ya kalau ini kesemaan dan undani dibat dibat karajin makaram di Muhammad aja sih nah. Padahal bahari ini terkat macam terkat maka dia diwali maka dia diwali imam amalkan ini alhamdulillah pada hutan kayak orang aja datang orang aja juga bisa bahasa sidin. Nah ini dikatakan wasiatul sini umum laki-laki dan perempuan. Kalau istilah bahasa gereja beruntung senang datang hari ingat banget sih di Kasetidin lah. Kemudian kalau wasiatul khosni khusus laki-laki juga pakai dada juga. Dan ini apa? Hati Sayyidana Muhammadanil Muhammad sebagai wakilah itu dengan bakok tadi hanya bakok birasulnya Muhammad di sini Muhammad Rasul jangan dipadakan kalau nyampe selawat kada usah ke Madinah langsung jadi kita aja. Ini pertanyaannya bersalawat kalau usah ke Madinah atau jauh-jauhan jauh kemudian dari Banjarmasin langsung aja kan diri kayak apa gurunya aku berdasarkan Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah nabi di sini siapa yang dimaksud Tuhan karena alif lamnya ini alif lam yang dizikri turunnya kepada Muhammad bin Abdullah. Di Medina bukan ada kita ini mutakikatun aja ada hubungan aja kesana dulu limpahnya kita karena dia Nabi kita dalam hadisnya inna sholatakum makrutatun alayya sesungguhnya sembahyang kamu sholat inna sholatakum sesungguhnya sholawat kamu nah aja Nabi makrutatun didatangkan alayya kepadaku. Lalu karena Nabi ini rahmat penuh sekarang ini banyak sudah kita bersalawat melimpah tapi limpahnya kemana ya kepada nomor salawat karena pada satu malam seorang zahid artinya orang berpaling dari dunia ibadah aja tapi lupa bersalawat Nabi akhirnya bertemu Nabi tapi Nabi pada ketika berpaling sehingga dari seorang tadi apa alipun ya Rasulullah apakah engkau kenal
kepadaku akhir seorang Nabi ala bukan aku tidak kenal kepada engkau anak wal ulama yaqulun, dan ulama berkata ujar si Jahid tadi, wa amal anbiya ya'rifu ummatahu kama ya'riful walid waladahu. Nah, bisa baca Arab. Apa tadi artinya? Para nabi-nabi mengenal umatnya sebagaimana sang ayah mengenal anak-anaknya itu. Sadaqul ulama dengan benar selama. Akan tetapi aku mengenal umatku dengan kadar selawatnya kepadaku. Itu yang bisa bukan tadi. Jadi kalau kisah mu'alim limpahnya kepada kita yang bersalawat, bukan kepada yang lain. Nah, itu darinya. Pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua, bersahabat kata usah berarti Sayyidina Jar almarhum Burson mulia, tapi sering kadang menyatakan itu ini cuma jadi nawannya. Apabila berselawat sesudah sembahyang jangan kali wadi Sayyidina, tanda kita beradab dengan Rasulullah bahasanya. Nah kita bicara kedua lah. Kedua bakal Rasul kekal bersama Muhammad Rasul, banyak para wali-wali berkumpul dengan Rasulullah. Di antara mereka yang bersama Rasulullah setelah Nabi kita seperti senjatanya Syekh Abu Madian Al-Maghrabi, Syekh Abdurrahman Al-Qana'i, Syekh Abu Hasan As-Sajai, Syekh Abu Abbas Al-Murasi, Syekh Sayyidul Mabtur, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mereka berolang-olang berkumpul dengan Rasul pada bangun dan pada segala hal. Satu berkata Syekh Abu Abbas Al-Murasi, lau ujibtu an Rasulillah lahzatan ma adat nabi minal muslimin. Jika aku terdinding dengan Rasulullah sekejap mata, tidak aku katakan diriku dari mereka orang dari yang muslim lah, dari orang muslim. Ini karena kesungguhan mereka, himmah mereka. Kedua, berkata Syekh Ibrahim Al-Mabdi rahimahullah, tidak terhitung aku berkumpul dengan Rasulullah dan beliau berkata, laisa li syai'un illa Rasulullah, tidak ada bagiku syekh melainkan hanya Rasulullah guruku. Ini tanda orang yang ingin bertemu walaupun pada keyakinan dan perasaan. Jadi musyahadatun Nabi biaya pada musyahadah memandang Nabi pada waktu bangun lah, dengan tidak berputus asa. Wa yastagila bikum bihajan Nabi istighwalan daiman bihasila yaqi anil fikra, bahwa hendaknya terus menerus dengan Nabi Muhammad SAW dalam perasaan sehingga hilang pikiran kepada yang lain. Babatinul abdi ma'an nabi wa dhahiru ma'an nas yatakallam ma'hum lah. Maka batin keyakinan dan perasaan dengan Nabi Muhammad SAW walaupun lahirnya bersama manusia, berkata-kata bersama mereka, ijada mal abdullah aja razaqallah musyahadatan nabina nabiyil karim biaya qadar. Apabila terusan hamba atas yang demikian,
Allah akan berikan hidayah dapat memandang Nabi yang mulia. Ketiga, berkata Syekh Nuruddin Sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullah yaqul la yakmulu abdun bi maqamil irfan hatta tasira yastami'u bi Rasulillah yaqadha. Aku dengar Syekh Ali Al-Khawas berkata, tidak sempurna makrifat kepada makrifat hamba terkecuali telah berkumpul dengan Rasulullah sepaling tidak pada perasaan dan keyakinan, karena rahasia Rasulullah tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tungkaru ru'yatun Nabi sallam yaqajatan illa man la syukarlahu maqamatil iflam. Jangan engkau ingkari orang yang melihat waktu bangun. Orang yang mengingkari ialah orang yang tidak tahu maqam alim. Tanda-tanda kewalian adalah mereka yang sering melihat Nabi waktu bangun. Dan Rasulullah hadir di majlis mereka, hadir di tempat mereka, maka jalannya memperbanyak selawat kepada Nabi dan pana di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, ija arallah ayyuriya abduh. Kenapa yuri ayyara abdahullah binabihi rafa Allah hijaba wa yarahu ala hayati. Apabila menghendaki Allah memperlihatkan nabinya Muhammad SAW, Allah bukakan dinding melihat itu hamba kepada Nabi Muhammad atas bentuk sebenarnya. Nah, jadi cara bertemu Nabi inilah. Tadi kan pada waktu tidur dan pada waktu di pertemuan kita lawan Nabi ini kan ada dua. Surah tawa makna. Arti surah kan rupa nih. Ada mungkin kita melihat Nabi nih, atau kada pernah kita melihat Nabi, dan kada mimpi, kada pernah aja mimpi Nabi. Nah ini ngaran surah. Surah ini berbentuk, nah, dalam mimpi kan kalau melihat sama kan bentuk kainnya walaupun bercahaya luar biasa. Surah juga dalam mimpi. Waktu bangun mengarang surah, ada kali kisahkan lagi ngaran surah ya. Nah ini ngarannya melihat pada syariat. Istilah malik syukur melihat pada syariat. Yang kedua melihat pada hakikat, bertemu pada hakikat. Makanya cara bertemu pada hakikat atau melihat Nabi pada hakikat, melihat Nabi, bertemu Nabi pada hakikat. Ukasa, ini ukasa, kaca ukasa. Ukasa ini rajin berdengar, pernah berkunjung ke rumah Nabi. Ada tamu di rumah Nabi. Jadi ujar tamu, hai kekasih Allah, adakah khotamun nubuwah yang di antara dua berikat kemarin udah 50 tahun? Ya, buat 50 tahun gitu. Tapi khotamun nubuwah mulai Nabi lahir ada di antara dua berikat Nabi. Kesudahan para nabi-nabi, khotam itu kesudahan, lain khotam cincin, lain lagi. Itu yang dicari oleh Jibril. Nabi buka dada, nah, ternyata khotamun nubuwah yang ada di belakang sampai ke depan. Terkejut deh Jibril, apa kata Jibril?
Barang siapa yang tersentuh jasadnya dengan jasadmu yang mulia, surga mendengar kasah dari rumah kan ya kemana Nabi diikuti pulang juga bersama Nabi. Nah pada waktu pulang di perang, waktu itu hampir senja lah, Nabi ambil cambuk, kira untani laju tapak kasah itu saja dulu. Nah, turun ayat terakhir, ayyama akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madin. Nabi mengerti ayat ini, artinya bahwa ayat ini takdir memisah antara Nabi dengan umat saja. Nabi mengerti itu ayatnya. Akhirnya Nabi berpidato, siapa yang teraniayaku silakan aku kisah. Sebelum aku kisah pada nawannya berdiri, karena 3 kali berturut-turut Nabi mengatakan bagi kasah engkau yang bikin Rasul kemarin memukul ini sebanjarnya. Dengan apa aku mukul? Dengan cemetik disuruh Sayyidina Bilal mengambil cemetik ke rumah Siti Fatimah. Kemudian dibawalah oleh Bilal, diserahkanlah kepada Ukasah. Singkatlah berdiri para sahabat yang kau kisah, silakan aku kisah sekarang. Tapi kepada Habsan Isain jadi jangan, karena aku melakukan. Akhirnya sampailah Ukasah nih ke hadapan Nabi. Bukan Ukasah hendak mengisah, hanya ingin menyentuhkan dengan jasad Nabi Nawawi. Pada waktu itu Baginda Rasul di baju pacuan Nabi coba disentuhkan jasadnya jasad Nabi Nawawi. Boleh ya sudah. Apa kata Nabi? Siapa hendak melihat orang surga bukan menyebut kasah. Seandainya Nabi sebut kasah bukan saja yang menerima manfaatnya secara am. Nabi mengatakan siapa hendak melihat orang surga itu melihat itu. Jaminan orang tersentuh itu kan pada syariat. Nampaknya masa itu pas hidup Nabi pun kalau kita sekarang jalan satu-satu nomor menggunakan jalan ilmu aja, jangan ilmu aja. Nah ilmu apa? Ilmu hakikat aja atau jalan wasilah. Satu-satunya jalan wasilah. Karena arti wasilah kan rujuul mu'min ila awali ma khalaqal qabla asya. Arti wasilah ialah kembalinya